Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka antal a'lam wa la a'lam innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila qala Bin Bashir Mai. Kita musuh ya, apa ya, berpuasa ya. Mudah-mudahan panjang umur alamin Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita musuh faslun, sebuah fasal yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan bi ahadi dengan salah satu umuri khamsatin, dengan salah satu 5 perkara. Di kapan wajib puasa Ramadan? Nah, ini disebutkan dengan salah satu dari 5 perkara. Ahaduhuma, yang pertama, bistikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau Sya'ban udah 30 hari, diyakini besoknya itu adalah Ramadan. Jadi kalau Sya'ban udah 30 hari, karena al-ashhurul arabiyyah, bulan-bulan Arab itu paling banyak 30. 31 nggak ada, hanya 30. Jadi kalau Sya'bannya udah 30, dan diyakini besoknya itu adalah Ramadan. Itu yang pertama. Wasaniha, yang kedua, biru'yatil hilal, dengan menyaksikan hilal bulan. Fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang menyaksikannya. Wa in kana fasikan, meskipun dia orang fasik. Meskipun orang fasik. Fasik itu kebalikan adil. Apa sih fasik itu? Man irtakaba kabiratan aw asarra ala saghiratin wa ghalabat ma'siyatuhu ala taqwa. Jadi fasik itu adalah orang yang mengerjakan dosa besar, belum tobat kepada Allah, atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil yang mana maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Terkenal ahli maksiat, bandar togel misalnya. Dohernya aja begitu. Apa? Dari sholat, hati-hati orang yang meninggalkan sholat. Jadi fasik dia, karena meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Jadi manirtakaba kabiratan, orang yang mengerjakan dosa besar belum tobat, atau terus menerus mengerjakan dosa kecil yang maksiatnya mengalahkan ketaatannya, itu fasik. Jadi yang kedua, wajib puasa Ramadan sebabnya biru'yatil hilal, dengan menyaksikan hilal, fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang menyaksikannya, walaupun dia orang fasik.
dia orang yang gagal diterima kesaksiannya karena fasik, ahli maksiat. Cuma dia melihat hilal. Dia mengadu kepada mahkamah, kesaksiannya tidak diterima karena orang fasik. Cuma bagi dia khusus wajib puasa karena telah menyaksikan hilal Ramadan. Jelas ya? Itu. Ini bisa dikatakan ala sabilul khusus, hanya khusus dia tidak. Karena kesaksian dia kepada mahkamah, kepada pemerintah, departemen yang mengurusi itu tidak diterima. Karena diteliti ternyata orang fasik dia, bandar togel ternyata. Misalnya, kesaksiannya tidak diterima. Cuma bagi dia pribadi wajib puasa. Kenapa? Karena dia menyaksikan hilal. Itu yang kedua. Wasalisuha yang ketiga, bisubutihi, ditetapkannya Ramadan fi haqqi man lam yara bi adli syahadatin, bagi orang yang tidak menyaksikan hilal tapi dengan kesaksian seorang yang adil syahadat. Seorang yang adil syahadat. Jadi ditetapkannya Ramadan fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang tidak menyaksikan hilal. Tapi kesaksiannya apa? Bi adli syahadat. Dengan kesaksian orang yang adil syahadat. Orang yang adil syahadat, orang laki-laki atau perempuan. Orang yang merdeka, sudah balik, berakal, dan orang yang adil. Dia menyaksikan hilal. Ya, kemudian kesaksiannya dia disebutkan, ditetapkan sama departemen agama pemerintahan misalnya, maka orang yang kagak lihat wajib puasa besok karena telah disaksikan oleh orang yang adil syahadat. Paham? Dan kesaksiannya telah ditetapkan, sudah diputusin. Namanya puasa yajib ala sabilil umum, wajib atas jalan seluruhnya. Yang kagak lihat wajib besok puasa karena telah disaksikan oleh seorang yang adil, walaupun satu orang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya masuknya Ramadan keluar adalah biru yatil hilal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah kalian sebab melihat hilal dan berbukalah sebab melihat hilal. Selesai Ramadan masuk Idul Fitr misalnya, ya, ini kan biru yatil hilal. Nah itu yang ketiga. Kalau kita mah enak jadi penonton doang ya, nungguin di TV. Wa rabi'uha yang keempat, bi ikhbari adli riwayah mausuf. Bi ikhbar adli riwayah mausuf, dengan dikabarkan, dengan mendapat kabar dari seorang adil riwayah. Ini kalau adil riwayah perempuan masuk ke dalamnya. Mausuf yang dapat dipercaya. Sawa'un waqa fil qalbi sidquhu amla, baik waqa fil qalbi terdapat dalam hatinya mempercayainya atau tidak. Jadi ada orang yang adil riwayah, mausuf bihi, orang yang jujur, solehah atau soleh laki misalnya, atau perempuan solehah misalnya, bininya masya Allah orang solehah, bilang, "Bang, lagi metik jemuran ya hari sore." Dia bilang, "Tadi lihat hilal." Lagi dia tahu nih bini nggak mungkin bohong. Ini kan adil riwayah, kesaksiannya nggak diterima karena syaratnya adil syahadat orang laki-laki. Perempuan menyaksikan hilal, ya, walaupun dia orang shadiqah, orang yang benar, jujur, mausugah, dapat dipercaya, cuma kesaksiannya nggak diterima karena syaratnya adil syahadat, mesti laki-laki. Dia bilang, "Tadi saya melihat hilal." Maka dia wajib puasa besok Ramadan, dan orang yang dikabarin sama dia, suaminya atau anaknya udah balik, wajib besok puasa. Kenapa? Karena yang mengabarkan dia mausuf, orang yang dapat dipercaya. Walaupun
yang dikabarkan itu dalam hatinya percaya atau tidak. Walaupun dalam hati orang yang dikabari itu percaya atau tidak. Bininya orang yang soleh baik dah, gak pernah bohong, bohong, jujur. Dia bilang, bang tadi saya ngeliat hilal tuh, dia bilang lagi ngangkat jemuran mungkin sore itu bulan maghrib. Iya, pas maghrib masuk dilihat menyaksikan. Ini suaminya tahu, nih perempuannya, bininya orang jujur, dia nggak pernah bohong nih, soleha udah. Nah ini wajib baginya ini perempuan besok puasa Ramadan, dan lakinya yang dikabarin wajib puasa. Siapa aja tuh orang situ yang dikabarin sama dia wajib puasa. Baik dia percaya dalam hatinya atau tidak, wajib. Karena kenapa? Yang mengabarkan orang yang dapat dipercaya. Ambil. Oh jarang begitu dia, ya, tapi bisa terjadi. Au ghairi mausufi, atau yang mengabarkan orang yang tidak dapat dipercaya. Wajib juga puasa in wada'a fil qalbi sidqu, apabila terdapat dalam hatinya mempercayainya. Jadi ada dua gambaran di sini. Seorang yang adil riwayat menyaksikan hilal. Pertama, yang menyaksikan itu orang yang dapat dipercaya. Gambaran kedua, orang yang kagak dapat dipercaya, tukang bohong misalnya. Walaupun bohongnya sekali, belum pernah bohong deh. Berarti gue yang masuk, nggak dapat dipercaya di situ. Bisa aja bohong lagi dia, kan begitu. Nah ini kalau yang dipercaya tadi, yang nggak pernah bohong, dia bilang saya menyaksikan hilal. Perempuan misalnya bilang itu, sama lakinya, maka dia wajib puasa besok. Dan lakinya yang dikabarin wajib puasa. Meskipun dalam hatinya percaya atau tidak. Kenapa? Karena dia mengabarkan orang yang dapat di gambaran pertama. Gambaran kedua yang mengabarkan kepadanya ghairu mausu, yang nggak bisa dipercaya. Yang dimaksud nggak bisa dipercaya, ulama bilang pernah bohong deh. Pernah bohong walaupun sekali dibilang. Bininya bilang, bang tadi gue lihat hilal tuh. Ya, bagaimana hukum bagi suaminya ini? Kalau perempuannya wajib puasa. Yang dikabarkan kalau dia mempercayai dalam hatinya wajib puasa. Tapi kalau tidak mempercayai tidak wajib. Ada beda di sini ya? Ada beda di sini. Itu. Nabi ikhbar akli riwayat mausu bihi sawabun waqa fil qalbi sidhu amla. Gambaran kedua au ghairu mausu bihi in waqa'a fi qalbi sidqu, apabila terdapat dalam hatinya mempercayainya. Itu yang keempat. Yang kelima wa khamisuha, wajib puasa Ramadan sebab yang kelima bilani dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan menyangka masuknya Ramadan dengan ijtihad. Dengan apa? Ijtihad. Ini ijtihadnya bab khusus. Orang misalnya ada di hutan, ya, di gua misalnya di hutan, orang Islam dia, lama di situ tuh, nggak nyamper sama orang udah jauh. Kan puasa Ramadan ada kan, waktu berjalan betul. Dimikir, gue situ berapa lama ya? Ramadan belum masuk tapi belum. Boleh dia menentukan masuknya Ramadan dengan ijtihad. Kalau ijtihad harus dengan tanda. Ijtihad apa sih? Ijtihad itu badrul majhud fi tahsilil maqsud. Badrul majhud fi tahsilil maqsud, mencurahkan daripada usaha untuk mendapatkan tujuan. Dan ijtihad harus bi'alamah, dengan tanda. Nggak boleh ada besok Ramadan, nggak boleh. Harus dengan ijtihad, tanda dibikin. Dulu ya, ana
di kampungannya tuh Ramadan musim hujan tuh ya, misalnya. Nah sekarang udah musim hujan lagi nih, udah lama mau hujan, mungkin Ramadan. Nah ini di antara alamat tanda-tanda. Atau dengan tanda-tanda yang lainnya, dia saksikan dari kejauhan ada suara-suara dentuman, tung, tung, yang biasanya satu daerah masuk Ramadan pakai suara itu misalnya. Itu juga bisa dijadikan sadar dengan ijtihad. Ini fi man ishtaba alaihi dzalik, bagi orang yang samar atasnya itu. Nah, ini 5 ya, wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Kalau kita alhamdulillah sekarang jadi penonton doang kita. Tinggal nungguin pengumuman doang ya. Kalau besok Ramadan ya udah puasa. Ini ala sabil umum namanya. Tunggu pengumuman. Mungkin ada orang yang menyaksikan, kan banyak tempat-tempat titik yang melihat ru'yah. Saksikan. Oh, dia menyaksikannya tempat titik ini nih. Karena satu negara ini satu dikatakan. Walaupun matlah ini waktu terbit dan tenggelam matahari berbeda. Tapi kalau satu negara dianggap satu. Tapi kalau lain negara, nah, kenapa kita sama Saudi kadang-kadang beda? Betul. Kadang-kadang orang kita ngikutin semua aja dah. Begitu. Ya nggak boleh karena matlahnya berbeda. Matlah itu waktu terbit matahari dan tenggelam matahari. Jadi kalau matlahnya beda, ini harus mengikuti yang matlahnya sama dengan kita. Itu. Nah, satu negara. Tapi kalau dalam satu negara ada berbeda sedikit, nggak apa-apa satu. Kalau kita sama Irian, beda tuh ya. Beda sejam berapa itu? 2 jam. Kan beda tuh. Tapi dalam satu negara itu jadikan satu. Itu dibahas sama ulama. Jadi salah kaprah kayak kemarin misalnya. Oh di Arafah udah, kita baru besok. Itu gimana puasanya? Arafah udah kelar nih. Nah kita puasa tetap sunnah puasa. Jadi nggak berpatokan dengan Arafah. Nggak berpatokan. Dilihat di tanggal matlak daripada lihat ru'yatul hilal di negara masing-masing. Nah, begitu caranya. Jadi udah benar apa yang selama ini kita ikuti begitu. Jadi jangan terkecoh dengan Saudi beda. Karena matlahnya berbeda. Lanjut. Oh yang ini mah kita ngikutin aja udah ya. Faslun, sebuah fasal. Syurut sihatiha arba'atu asya. Syarat-syarat sahnya puasa ini ada 4. Ada 4 perkara. Syarat-syarat sahnya puasa. Kalau salah satu yang 4 enggak terpenuhi ya enggak sah puasanya gitu. Yang pertama Islamun, orang Islam. Kalau belum Islam ya kagak sah puasanya. Kenapa? Lianna shaum ibadah taftajiru ila niyah. Karena puasa itu ibadah yang butuh kepada niyah. Wal kafir laisa min ahliha, orang kafir bukan ahli niat. Niatnya kagak sah. Jadi segala ibadah yang butuh kepada niat dilakukan bukan orang Islam kagak sah. Kagak sah. Jadi mesti Islam dulu. Orang yang belum Islam puasa niat benar dah. Nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma badin an adai fardhu syahri Ramadan. Niat cakep dah. Komplit tapi belum Islam. Sah enggak puasanya? Ya kagak sah. Karena syarat sahnya yang pertama Islam. Gitu. Yang kedua wa'adlun, berakal. Maka kalau kagak berakal maka tidak sah. Ya. Orang yang gila enggak sah puasanya. Ya. Bahkan gila itu termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Orang lagi sehat nih. Jam 12 siang misalnya ya. Datang gila jadi gitu. Ini gila hilangnya akal maksudnya ya. Bukan gila ngamuk, bukan. Gilanya penyakit sebab khabarun fil aqal, kerusakan pada akal. Maka dengan gilanya datang batal puasanya. Walaupun hanya sebentar. Langsung bayar lagi misalnya. Karena syarat sahnya aqlun berakal. Karena orang yang enggak berakal enggak wajib. Ya, enggak wajib sholat.
Gak wajib puasa, enak gak gitu? Hah? Makanya orang goyang gak mau sholat, yang gak mau puasa Ramadan gila dulu dah ya. Yang ketiga, syarat sahnya puasa wan naga an-nahwi haidin. Nah, khusus perempuan nih, suci dari semisal haid, nifas. Nah, ini ya, kalau misalnya masih haid, masih nifas, maka nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Bahkan pertengahan puasa datang haid, maka batal. Nah, nanti wajib diqadha puasanya. Hitung punya utang nggak Ramadan yang kemarin tuh. Nah ini catat tuh, Anda punya utang 7 hari misalnya, 10 hari misalnya. Nah, nanti wajib dibayar. Jangan sampai datang Ramadan lagi yang satu belum dibayar, dosa. Nah, suami juga dosa. Kalau tagsir, lalai dalam mendidik. Ya. Padahal pelakunya istrinya, tapi kalau suaminya tagsir, lalai, maka bisa juga mendapatkan dosa. Kemudian wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisawm. Syarat sahnya puasa yang keempat, wa ilmun, mengetahui bi kaunil waqti, dengan adanya waktu qabilan lisawm, boleh untuk puasa, diterima untuk puasa, boleh untuk puasa. Mesti tahu nih. Ini waktu itu waktu yang boleh dari puasa. Umum ini, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Harus tahu. Oh, di besok hari boleh puasa. Karena dalam syariat kita ada beberapa hari yang kagak boleh kita puasa. Kayak para hari Idul Adha, Idul Fitri, Lebaran nggak boleh puasa. Hukum berpuasa di hari raya maka hukumnya tidak sah. Kalau tahu sengaja dosa dia. Ada 5 ya. 2 hari raya, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang dilarang puasa adalah ini kalau yang 3 tadi, yang pertama baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang keempat, yang kelima, nah khusus puasa sunnah aja, yaitu setengah akhir di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban udah masuk tanggal 16, mau dewasa. Ya. Sama yang terakhir, yang kelima, tanggal 30 Sya'ban, Yaumus Syak, hari Rabu. Apa yang dimaksud dengan hari Rabu? Hari orang-orang tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Ada orang-orang yang ngomong, wah, ada yang lihat hilal, ada yang kagak gitu. Tapi belum ditentukan, belum ditetapkan oleh pemerintah. Itu namanya Yaumus Syak, hari Rabu namanya. Tanggal 30 Sya'ban, apabila ada orang yang mengatakan menyaksikan hilal bulan tapi belum ditetapkan oleh itu hari Syak. Sama gak boleh juga puasa. Nah ini 5. Kalau orang puasa di dalamnya yang 3 khusus. Yang pertama tuh Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kayak sah. Nah orang nih habis puasa Ramadan semangat, masya Allah. Ya. Tanggal 1 Syawal puasa juga dia. Masih semangat, kuat dibilang. Ya ini kagak sah. Walaupun puasa wajib. Bahkan hukumnya kalau yang tahu dosa dia. Kagak sah puasanya dan dapat dosa. Begitu juga Idul Adha. Begitu juga hari tasyrik. Ini yang 3 nih, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang keempat, yang kelima, kalau setengah akhir bulan Sya'ban 16 terus terakhir, yang nggak boleh puasa sunnah. Ada pengecualiannya tuh. Ya. Pengecualian apa? Puasa wajib nggak apa-apa. Misalnya ada kita punya utang Ramadan nih, belum dibayar. Sekarang udah tanggal 20 Sya'ban misalnya. Kan berarti dikit lagi Ramadan. 20 Sya'ban. Ini kan udah setengah akhir bulan Sya'ban. Punya utang puasa wajib boleh gak? Boleh, wajib bahkan. Jadi yang gak boleh hanya puasa sunnah. Dan puasa sunnah pun gak semuanya. Ada pengecualian juga. Apa pengecualian? Di antaranya adalah orang yang biasa puasa gak apa-apa. Dia punya wirid rajin puasa Senin ke Kamis. Begitu orang yang
rajin puasa Senin Kamis, kebiasaannya boleh baginya puasa pada setengah akhir bulan Sya'ban. Pas hari Senin tanggal 20 Sya'ban, dia biasa puasa hari Senin, puasa nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh apa? Yang puasa sunnah dan kagak biasa puasa. Ini kagak biasa puasa, tiba-tiba mau puasa tanggal 20 Sya'ban. Ini nggak boleh buat dia. Hukumnya haram dan tidak biasa. Jelas ya? Lanjut faslun. Kita baca cepat tadi puasanya. Syurut wujubihi khamsatun. Nah, ini penting. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan khamsatun ada di 5. Ingat ini, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan ada di 5. Yang pertama Islamun sama Islam. Jadi syarat sahnya Islam, syarat wajibnya juga Islam. Islam artinya apa? Kalau orang yang bukan Islam maka tidak wajib. Enak begitu berarti ya. Yang bukan Islam kagak wajib. Kenapa begitu? Karena dikatakan al-mukhatab yang dituntut di dunia yang wajib puasa Ramadan Islam. Tadi alasannya orang kafir kalau dia puasa tidak sah karena ibadah puasa membutuhkan kepada niyat. Kalau begitu yang bukan Islam nggak wajib. Mereka di dunia nggak wajib karena wajibnya harus Islam dulu, masuk yang wajib bagi mereka masuk ke dalam agama Islam. Cuma naudzubillah min dzalik, kalau mati alal kufur, meninggal dalam keadaan kufur belum Islam, yang pertama mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Naudzubillah. Azabnya komplit karena mereka di akhirat dituntut. Azabnya komplit. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan ditimpah juga kepadanya. Orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu ditimpahkan juga kepadanya. Dosa ya, apa namanya? Siksaan. Siksaan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, siksaan orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, segala macam ditimpahkan kepada orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi azabnya komplit, semuanya ada tuh. Komplit. Semuanya ada. Naudzubillah. Mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Jadi syarat wajib yang pertama puasa Ramadan adalah Islam. Wa ammal murtad, adapun orang murtad, naudzubillah. Siapa orang murtad? Man qata'a al-islam bi qaulin aw fi'lin aw niyyatin. Orang yang keluar dari agama Islam bisa sebab ucapan. Ucapan dia keluar dari Islam. Ucapan dia menghina Allah, menghina Nabi. Ini ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Au bi fi'lin, atau orang yang keluar dari agama Islam sebab perbuatan. Kasujud di makhluk, seperti sujud kepada makhluk, sujud kepada pohonan, pada gunung dan lain sebagainya, murtad langsung. Au niyatin au i'tiqadin, atau seorang bisa keluar dari Islam sebab keyakinan. Sebab apa? Ini banyaknya disebutkan dalam kitab Sulamul Taufiq. Min asbabi riddah, sebab-sebab orang bisa jatuh kepada kemurtadan. Kalau dari i'tiqad keyakinan ada banyak. Di antaranya halala ma harramallah. Dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dan keharamannya mujma' alaih, sepakat para ulama. Kayak apa? Berzina haram, betul? Sepakat para ulama. Tiba-tiba dia meyakini berzina halal, murtad langsung dia. Syurbul khamar, minum khamar hukumnya apa? Haram. Binas Quran, nas hadis Nabi, mujma' alaih, sepakat para ulama. Dia bilang minum khamar mah kagak haram, dia bilang. Dikit setengah gelas gak apa-apa, dia bilang kagak haram, murtad itu. Naudzubillah min. Kalau sampai dia menghalalkan sesuatu yang Allah haram, niatnya dia ini halal. Apalagi banyak lekul gimar, main judi dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, harrama ma halalallah, dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kebalikannya,
Seperti apa? Yang Allah halalkan, al-bay' jual beli, betul. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Dibilang jual beli nggak boleh, haram. Ini model orang. Gimana? Nah, berarti dia telah mengharamkan perkara yang Allah halalkan. An-nikah hukumnya halal dengan cara syar'i sesuai dengan cara Islam, tiba-tiba dia mengharamkan, sama ini bisa menyebabkan kemurtadan, naudzubillah. Atau dia menghukumi tidak wajib yang Allah hukumi wajib. Masukin dah. Lebih banyak nih. Salat yang 5 waktu hukumnya apa? Wajib bil ijma', sepakat para ulama. Tiba-tiba dia mengatakan sholat mah kagak wajib, dibilang. Yang wajib pakai helm, dibilang. Ini murtad itu. Naudzubillah. Ya, dibilang sholat kagak wajib. Dia yakin kagak wajib. Ya, dibilang. Nah, ini murtad, naudzubillah. Dia menghukumi tidak wajib sesuatu yang Allah wajibkan. Banyak contohnya. Itu murtad sebab i'tiqad keyakinan. Kita kembali. Naudzubillah min dzalik, orang yang tadinya Islam kemudian murtad. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga Islam kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali muslim. Nah, makanya al-maut 'ala al-Islam min tamamin ni'mah. Imam Ali mengatakan min tamamin ni'mah, dari kesempurnaan nikmat, al-maut 'ala al-Islam, mati dalam Islam. Hanya baca doa minta kepada Allah biar Allah matikan kita mati ala dinil Islam. Di antaranya apa? Biasakan membaca ratib. Disebutkan dalam ratib di antara Rabbul Haddad atau Rabbul Aqras, boleh baca. Dalam Rabbul Haddad disebutkan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Dibaca sebanyak 7 kali. Nah, bisa yurisu, menyebabkan meninggal ala husnil khatimah. Nah ini naudzubillah, orang Islam dia murtad. Murtadnya 2 tahun lagi. Kayak kontrak loh. Naudzubillah min dzalik. Keluar dari Islam dia, kemudian balik lagi kepada Islam. Begitu udah habis balik lagi. Nah begitu tuh. Balik lagi kepada Islam, mengucapkan 2 kalimat. Ya ahlan wa sahlan. Nah, cuma wajib baginya di masa murtad tuh yang 2 tahun kan tinggalkan sholat segala macam ya. Puasa Ramadan 2 kali ngalamin, maka wajib diqadha sama dia. Berarti sholat 5 kali 2 tahun tuh. Hitung diri ya banyak. Nggak ngalamin Ramadan 2 kali Ramadan nggak puasa, berarti wajib mengqadha 60 hari puasa Ramadan. Di waktu murtad dia orang yang wajib zakat, wajib diqadha. Jadi segala kewajiban yang ditinggalkan waktu murtad wajib diqadha. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama nih, syarat wajibnya puasa orang Islam. Begitu itu Islam tuh. Yang kedua, wat taklif. Mukallaf. Yang wajib puasa Ramadan orang mukallaf. Mukallaf siapa? Orang yang balik dan berakal. Itu mukallaf. Mukallaf orang yang sudah balik dan berakal. Artinya apa? Maka tidak wajib puasa Ramadan bagi orang yang tidak berakal, karena nggak mukallaf dia. Kagak wajib juga puasa Ramadan bagi orang as-sabi, anak yang belum balik. Nah, coba perhatiin deh, anak yang belum balik nggak wajib. Bagi dia kagak wajib untuk puasa Ramadan, betul? Karena belum balik, belum mukallaf. Tapi perintah dari orang tua. Nah, perintah dari orang tua, kalau anaknya telah menginjak 7 tahun, maka hukumnya menjadi wajib. Ini kiasan dari hadis tentang perintah sholat. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Jadi Nabi perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat ketika umurnya telah menginjak 7 tahun. Ini perlu kita pahami nih.
pekerjaannya atau salatnya bagi itu anak sebelum balik tidak wajib karena belum balik. Tapi perintah dari orang tua hukumnya wajib. Bahkan akhirnya wadribuhum ala tarkiha, pukul yang meninggalkan sholat dan umurnya telah menginjak 10 tahun. Tapi pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendidik, pahanya misalnya dicubit. Ya, begitu. Tujuannya apa? Biar anak terbiasa mengerjakan sholat. Ntar udah balik dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang kita salah. Kalau lagi tidur kesian dia. Ya kalau subuh bangun. Perintahnya wajib. Adapun pelaksanaan dari anaknya tidak. Ini tipis ya. Tipis. Puasa juga begitu, dikiaskan sama ulama as-shaum puasa. Gak apa-apa, 8 tahun, 9 tahun pas sahur bangunin. Ajarin cara niat puasa. Begini. Habis itu ya tinggal puasa nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah memerintahkan di situ. Jadi mesti dibedakan perintah dari orang tua adapun pelaksanaan dari anaknya nggak wajib begitu. Itu syariat memperhatikan demikian, tujuannya apa? Biar nanti ketika dia balik terbiasa. Kalau dari kecil nggak biasa disuruh ya susah jadi. Nah ini yang kedua, syarat wajibnya puasa taklif, mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga, syarat wajibnya puasa itogoh, orang yang mampu. Al-qudrah alaih, mampu puasa, itogoh mampu. Itogoh itu mampu. Di sini ulama membagi dua, kemampuan terbagi dua. Ada kemampuan secara hissi, ada kemampuan secara syar'i. Yang pertama kemampuan secara hissi, secara fisik. Orang yang fisiknya kuat maka nggak wajib puasa. Ya syaihul haram, orang yang udah tua jumbo, udah pikun, udah lemes saja, ya nggak wajib puasa. Kagak wajib puasa, bahkan tidak wajib mengkodok nggak wajib. Ya sekarang nggak bisa, pergi besok. Cuma nanti dikeluarkan fidyah. Satu hari satu mud. Satu mud ini hampir 7 ons. Ya seliter lah gitu. Ya hari dari makanan pokok, beras. Bukan nasi kotak, bukan, beras. Orang bilang banyak nasi kotak gimana? Jangan, ini nasi bok, ya. Beras, ya seliter kita keluarin. Satu hari nggak puasa, boleh setiap hari dikeluarkan sekali-sekali, boleh dikumpulin. Oh dia nggak puasa sebulan, berarti 30 mud, ya 30 liter. Itu fidyahnya wajib. Kagak wajib kok. Ini yang pertama. Jadi kemampuan secara fisik. Yang kagak mampu secara fisik nggak wajib. Yang kedua, kemampuan secara syar'i. Syariat menghukumi dia mampu. Artinya apa? Orang yang dihukumi oleh syariat tidak mampu seperti siapa? Perempuan yang haid, yang nifas. Perempuan yang haid, nifas. Walaupun fisiknya mampu, betul. Tapi dihukumi oleh syar'i bagaikan seperti orang yang nggak mampu. Maka nggak boleh baginya puasa. Cuma wajib menggaul, beda sama yang tadi. Jadi al-itogoh kemampuan terbagi dua, kemampuan hissi fisik, kemampuan syar'i. Yang keempat, wasihatun, yang wajib puasa orang yang sehat. Maka orang yang sakit tidak wajib baginya puasa Ramadan. Cuma pertanyaannya sakit yang seperti apa? Nah, yang boleh meninggalkan puasa Ramadan diganti nanti selepas Ramadan. Ada dua ulama bilang. Yang pertama, sakit yang boleh meninggalkan puasa Ramadan, sakit apabila dia berpuasa ya khaful halak, takut mati. Dan ini kabar dari 3 dokter yang dapat dokter bilang begini nih, di bapak mahnya udah bahaya, kronisnya bahaya udah. Kalau puasa mati bapak, bukan lagi mati dibilang. Nah ini bisa hukumnya wajib meninggalkan ketika itu.
Nggak boleh dia memaksakan buat, karena bisa sama-sama aja bunuh diri. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah apabila dia puasa dengan sakitnya itu bisa menyebabkan ziyadatul marad, bertambah sakit. Atau yang kedua, but'u syifa, kesembuhannya akan melambat. Dokter bilang begini, ini bapak, ya jangan puasa dulu ya, karena harus minum obat rutin pagi sama siang malam. Kalau misalnya nggak rutin, nanti penyakitnya semakin parah. Berarti ziyadatul marad, bertambah boleh diganti. Aubut usyifa, atau sembuhnya akan melambat. Yang seharusnya udah enakan, ya karena obatnya nggak teratur, jadi agak lambat. Ini harus ulama mengatakan berdasarkan ungkapan orang yang berpengalaman atau dokter yang dapat dipercaya. Paham gak? Artinya apa? Kalau sakitnya ringan ya gak boleh. Ini kenapa gak puasa? Jantengan dibilang. Kalau sakit gigi masih mending juga dia. Ya segala macam. Tapi ya selagi masih bisa ya jangan cengeng kita, ini kewajiban. Ya. Kalau sakitnya berat, puasa sekiranya membahayakan dia, ini kita tahu sendiri tuh. Udah bahaya kalau gua tetap puasa bisa bahaya. Nambah parah segala macam, boleh baru meninggalkan. Tapi wa in kana khafifan, kalau sakitnya ringan, as-shaum la yadurru, puasa tidak membahayakannya, haram hukumnya. Enggak boleh. Angat-angat dikit misalnya. Iya. Ya. Yang terakhir, wajib puasa iqamah, orang yang mukim. Artinya apa? Maka tidak wajib puasa Ramadan bagi musafir. Cuma kita bahas sedikit di sini. Musafir yang seperti apa yang boleh meninggalkan puasa Ramadan? Ada syaratnya. Musafir yang boleh meninggalkan puasa Ramadan dengan 3 syarat. Yang pertama, safaran tawilan, safar yang dia lakukan safar yang jauh. Tujuannya sampai kepada 2 marhala 82 km. Jadi kalau tujuannya sampai 82 km atau lebih, maka dikatakan safar jauh. Kurang dari itu namanya safar yang pendek. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi musafir safar yang jauh. Ini syarat pertama nih. Ya, contohnya itu mau kemana? Anda mau ke Surabaya misalnya, jauh berarti ya. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, safaran mubahan, safar yang diperbolehkan. Kalau safar yang diharamkan nggak boleh. Contohnya apa? Itu mau kemana? Anda mau ke Surabaya, mau ngapain? Mau bunuh orang misalnya bilang. Mau pesta miras misalnya, mau main judi misalnya. Ini safar yang haram. Kalau safar yang diharamkan, keringanan nggak boleh diambil. Ini yang kedua, safar yang diperbolehkan. Yang ketiga syaratnya, nah ini penting. Apa? Dia keluar dari kampung halamannya, dalam hal ini Jakarta, sebelum subuh. Kapan sebelum subuh? Dia berangkat jam berapa? Jam 9 malam habis tarawih ya. Apa-apa. Perjalanan nanti boleh meninggalkan puasa Ramadan. Tapi kalau dia jalannya jam berapa safarnya itu? Jam 7 pagi. Berarti berangkatnya setelah subuh namanya itu. Maka wajib berpuasa di perjalanannya. Nah, oke, berarti itu orang yang mudik jalannya kapan nanti? Mudik kemana? Kalongan misalnya. Jalannya kapan? Habis subuh jam 6. Ini wajib di perjalanannya untuk puasa. Karena syarat yang ketiga kagak terpenuhi. Jelas ya? Wajib puasa perjalanan. Kecuali kalau di perjalanannya puasa membahayakan baginya. Kayak kotor kalongan dia. Terus 10 pagi nggak apa-apa, betul. Panas luar biasa. Yo, baturan nih. Ya. Yo, ini gimana nih? Kalau ada yang minum bisa pingsan. Nah, kalau sampai batas begitu boleh buka dia.
Tapi kalau masih biasa itu wajib puasa karena syaratnya tidak terpenuhi. Sebaliknya apa? Orang yang musafir yang telah memenuhi 3 syarat tadi, maka boleh baginya meninggalkan puasa Ramadan. Betul? Meskipun puasa tidak melelahkan baginya. Contoh, itu pulang kampung kemana? Surabaya misalnya, naik pesawat. Pesawat berangkatnya jam berapa? Dari Bandara Soekarno-Hatta berangkatnya jam 5 misalnya, jam 5 subuh. Inti kan Soekarno-Hatta kan bukan Jakarta, betul? Otomatis kalau pesawat jam 5 berangkat, kita di rumah jam 3 udah jalan ya. Sebelum subuh udah jalan. Udah sahur, udah makan 2 piring ya. Udah banyak niat puasa, berangkat. Otomatis keluar dari Jakarta sebelum subuh, betul? Sono sampai subuh dulu berangkat jam 5. Sampai Surabaya setengah 7 udah sampai. Cuma 1 jam setengah. Kira-kira masih lapar gak? Haus gak? Puasanya kagak membuat payah dia, betul? Tapi syarat yang 3 terpenuhi gak? Safarnya safar yang diperbolehkan, safar yang jauh, dan keluar dari Jakarta sebelum subuh. 3 syarat terpenuhi, betul? Kagak capek, boleh gak buka dia? Boleh ya? Boleh. Walaupun kagak lapar tuh ya. Boleh meninggalkan puasa Ramadan. Cuma dalam hal ini ulama mengatakan bagi musafir apabila perjalanannya tidak memberatkan baginya, afdal baginya puasa. Afdal baginya apa? Puasa. Biar mendapatkan yang pertama 2 fadilah. Apa fadilah yang pertama? Mendapatkan kemuliaan Ramadan. Karena puasa adaan sama qadhaan beda, betul? Kalau adaan di bulan Ramadan, kalau qadha di luar Ramadan beda. Mendapatkan fadilah waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tabri'atan lidhimmah, biar terlepas tanggungan utang. Jadi walaupun boleh dia buka, cuma kan punya utang, wajib taqwa. Maka yang afdal bagi musafir, kalau perjalanannya tidak memberatkan, afdal baginya tetap berpuasa. Sebaliknya, bagi musafir yang telah memenuhi syarat, kalau perjalanan yang memberatkan baginya, afdal baginya untuk berbuka. Jadi agama menggampangkan di situ. Ad-din yusur, yasiru wala tu'asiru. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya, Fadhil? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ridha ashrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العواني وآمن روعاني واغفر لوالدينا رب ومولينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحر من كل رسول صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.